يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak bersih seorang pun di antara kalian selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat yang suci ini dan penuh berkah ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita petik. Di antaranya yang pertama, ayat ini memperingatkan orang-orang beriman agar selalu waspada dari ulah dan strategi dan langkah-langkah rayuan setan yang senantiasa memperdayai manusia. Langkah demi langkah, step demi step, rayuan demi rayuan, keindahan demi keindahan Dia tunjukkan untuk menjerumuskan orang-orang beriman di dalam jurang. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton, yaitu khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Jadi langkah, ya sebagaimana kalau kita melangkah, ya langkah adalah, ya satu langkah itu adalah ya sedikit, ya, hanya ya jarak antara dua kaki, ya sewaktu kita berjalan. Ya, namun ya setan yang memang pekerjaannya adalah mengganggu manusia, merusak manusia, menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selalu memiliki langkah-langkah untuk memperdayai manusia. Ya, setan pada mulanya ya mengajak ya hanya selangkah dulu, tetapi langkah itu disusul dengan langkah berikutnya, ya tahap demi tahap, step by step, ya dengan rayuan yang sangat indah, rayuan yang sangat teliti, ya, rayuan yang sangat menggiurkan, sampai akhirnya mengantar manusia masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu disertai dengan di sini la tattabi'u khutuwatis syaiton. Berarti seruan untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang beriman pun harus hati-hati dari
ya, godaan setan, dari rayuan setan, tetap tidak aman dari bisikan-bisikan dan rayuan setan. Sehingga di sini seruannya untuk orang beriman supaya berhati-hati dari langkah-langkah dan strategi setan untuk memperdayanya. Dan yang juga ayat ini menegaskan bahwasanya ya, setan itu jauh lebih besar upayanya ya, dan lebih ekstra usahanya ya, untuk memperdaya orang-orang yang beriman. Ya, karena untuk memperdaya orang beriman itu sangat sulit, ya, sangat berat, ya, tidak mudah memperdayai orang-orang yang beriman. Maka upaya setan pun sangat besar, ya, dan super ekstra ya, dalam memperdayai orang-orang yang beriman. Makanya menggunakan kata-kata khutuwat, langkah demi langkah, strategi demi strategi, yang membuat orang beriman kapan terputus ya rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terpengaruh dan terperdaya. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini masih pada khutuwat, la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, mengikuti langkah-langkah dan rayuan setan itu bukan berarti mengikuti ya, semua rayuannya yang mengajak kepada kebatilan, ya, yang mengajak kepada keburukan. Bukan berarti langsung terperdaya sehingga melakukan keburukan ataupun kebatilan yang memang semua orang mengetahuinya kalau itu kebatilan, tidak. Ya, tetapi langkah-langkah dan strategi setan ya, itu menyesuaikan dengan keadaan dan kualitas manusia yang dihadapinya, menyesuaikan keadaan dan kualitas manusia yang ingin dia perdaya. Nah, di sini yang ingin dia perdaya adalah orang-orang yang beriman. Berarti menyesuaikan keadaan dan kualitas orang-orang yang beriman di dalam memperdayai orang beriman ini. Ya, maka kebanyakan langkah setan itu dalam memperdaya orang beriman adalah menggunakan ya, atribut-atribut keimanan dan atribut-atribut agama untuk memperdayainya. Yang mana kebatilan dibungkus dengan agama, kebatilan dibungkus dengan hiasan-hiasan yang sangat menarik ya, yang nampaknya kebenaran ya, memberikan hiasan-hiasan yang indah kepada kebatilan dengan bahasa-bahasa kesucian, dengan misi-misi keimanan, padahal itu adalah rayuan ya. Yang bukan agama dianggap agama, yang bukan syariat dianggap syariat, yang bukan perjuangan untuk agama dianggap itulah perjuangan untuk agama ya. Yang bukan fisabilillah tapi itulah yang dia anggap sebagai fisabilillah ya. Dengan dipenuhi atribut-atribut dan syiar-syiar dan slogan-slogan yang bersifat ya kesucian atau yang bersifat ya agamis. Nah, ini apa namanya langkah setan di sini. Makanya ini yang perlu ditegaskan ya. Sungguh sangat berhati-hatilah ya kita yang berusaha untuk menjadi orang yang beriman, karena di sini langkah-langkah setan dan strategi setan untuk memperdayai orang yang beriman ini lebih cantik dan lebih indah, dan menggunakan ya, atribut-atribut orang beriman ini, dan begitu pula ya yel-yel dan slogan dan nilai-nilai ya yang dipahami oleh orang yang beriman ini untuk memperdayainya, sehingga akhirnya yang bukan agama dianggap agama, yang bukan kebenaran dia anggap itu kebenaran. Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, di antaranya
untuk kita bisa mengetahuinya adalah di saat di tengah-tengah kegiatan keagamaan, di tengah-tengah kegiatan keislaman, di tengah-tengah kegiatan majelis-majelis ilmu dengan berbagai macam pola bentuknya, ya, majelis dan lain sebagainya, tetapi kalau di dalamnya tidak membuahkan takwa, tidak membuat masyarakatnya atau jamaahnya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ya makin ya ingat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilandasi dengan ilmu dan ma'rifah, ya, maka berarti ini sudah ya terjebak di dalam langkah-langkah setan. Yang mana kegiatan-kegiatan keagamaannya, kegiatan-kegiatan yang memiliki simbol-simbol keagamaan dan keislaman, ya, apapun bentuknya, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia sosial, ya, walaupun dalam dunia budaya dan lain sebagainya, ya, kalau ternyata melahirkan pengikut-pengikut, fans-fans yang ta'assub, ya, dan tidak ya didasari dengan kesadaran dan ma'rifah dan ilmu, maka ini tanda-tanda kalau sudah ya terjebak di dalam langkah setan. Ya, sebagaimana di tadabbur-tadabbur sebelumnya juga kita sudah ya sampaikan ya bagaimana banyak orang yang beragama ya untuk ya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya yang bersifat ya duniawi. Berarti dia sudah terperangkap di dalam khutuwatis syaitan. Kemudian pelajaran yang kelima masih dalam khutuwatis syaitan, ya, masih dalam khutuwatis syaitan. Kalau kita mau lihat langkah-langkahnya syaitan bagaimana, mulai yang paling halus, ya, sebagaimana diibaratkan dalam Al-Quran ada sampai 7 langkah, ya, berdasarkan ya Al-Quran, ya, langkah-langkah setan dalam memperdaya manusia. Ya. Yang pertama, ya, yang dilakukan oleh setan adalah waswasa ilaih, ya, membisik-bisikkannya sesuatu, ya, membisik-bisikkannya, merayunya, menggombalnya, menampakkan keindahan-keindahan, melobi dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam surah Toha ayat 120. Kemudian langkah yang kedua yang dilakukan oleh setan adalah massahum ta'ifum minasyaiton. Ya, surah Al-A'raf ayat 201. Ya, di situ ya setan sudah mulai selalu berhubungan dengannya. Sudah sering berinteraksi dengannya. Ya. Kemudian langkah yang ketiga yang dilakukan oleh setan setelah langkah yang kedua tadi itu, ya, masuk ke dalam dadanya manusia, fi sudurin nas, ya, dalam surah An-Nas, ya, sudah mulai masuk ke dalam hati manusia, sudah mulai masuk ke dalam jiwa manusia. Kemudian langkah yang keempat, ya, yaitu fahuwalahu qarin, ya, menjadi sahabatnya, ya, hanya sudah mulai bersahabat karena sudah masuk dalam hati, akhirnya menjadilah sahabat sebagaimana dalam surah Zukhruf. Ya. Kemudian setelah itu langkah yang kelima, ya, dimasukkan di dalam partainya setan, dimasukkan dalam kelompoknya setan, yaitu Hizbus Syaiton dalam surah Al-Mujadalah. Kemudian langkah yang keenam yang dilakukan setan itu adalah menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan sebagai pelindungnya. Wa may yattakhidz asy-syaitan waliya, yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan pelindungnya. Ya, ini sudah parah. Dan akhirnya langkah yang ketujuh menjadilah dia setan, yaitu syayatinul insi wal jin, ya, disebutkan dalam surah Al-An'am. Ya, akhirnya menjadilah dia setan, bagian daripada setan sudah. Itulah ya langkah-langkah setan di dalam memperdayai manusia yang disebutkan di dalam ya Al-Quran. Ya, kemudian pelajaran yang keenam
yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, dari ayat ini, maka ya kita juga bisa menyimpulkan di antara ya khutuwat, ya, langkah-langkah dan strategi setan ya di dalam memperdaya manusia, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, adalah mengajak berprasangka buruk kepada sesama manusia. Ya. Kemudian menyebarkan berita hoax dan berita bohong. Nah, ini yang banyak terjadi pada masa kita sekarang ini, dan ketahuilah itu termasuk adalah langkah-langkah setan dalam memperdaya manusia. Ya. Kemudian suka mengadu domba, ya, membangun narasi-narasi kebencian dan permusuhan di antara umat manusia. Apapun alasannya. Apakah dengan alasan agama, mazhab, dan lain sebagainya. Ya, intinya membangun narasi kebencian dan permusuhan itu bagian daripada langkah-langkah ya khutuwati syayatin. Ya. Kemudian ya mengajak kepada kedurhakaan, kepada dosa, kepada maksiat, ya, semua itu masuk dalam khutuwatus syaiton. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya. Maka sungguh setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji ya dan mungkar. Nah, inilah ya alasan ya larangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, karena ya dengan mengikuti langkah-langkah setan akhirnya kita ya melakukan ya perbuatan keji ya dan perbuatan mungkar. Ya. Berarti orang yang mengikuti ya, langkah-langkah setan ya, berarti telah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena ya ketika mulai kita mengikuti ya, strategi dan langkah-langkah setan, walaupun itu masih langkah awal, pada hakikatnya kita sudah melakukan ya kekejian dan kemungkaran. Ya, pada saat yang sama kita sudah melakukan fahsya dan mungkar. Ya, karena di situ disebutkan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, wa may yattabi khutuwati syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya dia menyuruh kepada ya, kekejian dan kemungkaran. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, di sini ya menarik ya, yaitu syaitan ya, lawannya sholat. Ya, syaitan di sini apa yang dilakukan? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sementara sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Syaitan menyuruh untuk melakukan kekejian, untuk melakukan keburukan-keburukan dan berbagai macam kemungkaran, sementara sholat mencegah ya, untuk ya, melakukan ya, dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, di sini pun juga kita bisa ya, mengambil ya, pelajaran bahwasanya sholat itu adalah lawannya setan. Ya, sholat itu ya, adalah ya, penjaga kita dari ajakan-ajakan setan untuk melakukan fahsya wal munkar. Nah, disitulah ya, salah satu ya, pelajaran dari ayat wasta'inu bis-sobri was-sholah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Ya, karena kita tidak bisa melepaskan diri kita dari gangguan-gangguan setan, dari rayuan-rayuan setan, dari strategi-strategi yang mereka lakukan untuk memperdayai kita. Dan tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita karena mereka jauh lebih pengalaman daripada kita ya, selain ya dengan mengharapkan rahmat
dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan senantiasa mendirikan sholat. Kemudian pelajaran yang kesembilan yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini adalah kata fahsya dan mungkar. Ya, dari tadi kita menyebutkan fahsya dan mungkar. Walaupun itu sebenarnya sudah jelas, ya, fahsya wal mungkar itu bagi kita, ya. Tapi tidak apa-apa kita di sini jelaskan ulang. Ya, fahsya itu dari kata ya fahusya, ya, yaitu melampaui batas, ya, dalam keburukan dan kekejian, baik menurut agama maupun menurut akal sehat. Itu yang disebut dengan fahsya, atau dari akar kata fahusyah, yaitu melampaui batas, ya, dalam ya keburukan maupun kekejian, ya, baik menurut agama maupun menurut akal sehat. Ya. Dan ada juga yang mengartikan ya fahsya itu adalah perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan keji yang membuat orang yang melihat dan mendengarnya itu risih dan keji. Ya, terasa keji, terasa ya sadis ataupun terasa menjijikkan. Ya, ketika orang melihatnya dan mendengarnya, seperti berzina, ya, menuduh ya orang yang baik-baik ya sedang berzina atau membunuh. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang mengerikan dan menjijikkan. Nah, kemudian ya mungkar ya adalah ya dari akar katanya itu ya secara bahasa ya mungkar itu adalah sesuatu yang tidak dikenal ya sehingga dia diingkari. Ya, sehingga dia tidak disetujui ya karena tidak dikenal. Itu secara bahasa mungkar itu. Maka itulah kenapa sehingga mungkar itu dibarengkan dengan ma'ruf, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf ya ismul maf'ul dari arafah, ya, yaitu dikenal, diketahui. Berarti mungkar itu adalah yang tidak dikenal. Ya, kalau ma'ruf dikenal akhirnya diterima dan disetujui. Ya. Tetapi kalau kita mau mendefinisikan secara istilah, ya, mungkar itu adalah segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat umum. Nah, itu ya disebut dengan mungkar. Ya, berarti mungkar di sini lebih luas ya daripada maksiat dan dosa. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ya, kalau bukan karena karunia Allah ya kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak bersih ya dari dosa, dari maksiat, dari kesalahan, dari berbagai macam kotoran ya, seorang pun di antara kalian ya, sama sekali selama-lamanya, abadan. Ya, jadi ya, andaikan tidak ada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak seorang pun yang bisa bersih dan suci selama-lamanya ya, dari kekejian dan dari berbagai macam bentuk kemungkaran dan keburukan. Kenapa? Ya, karena ya, hanya Allah lah semata pemilik kebaikan. Hanya Allah lah semata ya pemilik kesempurnaan. Hanya Allah lah semata pemilik kebajikan. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh manusia dari kebaikan-kebaikan, dari kebajikan-kebajikan dan kebahagiaan dan kesempurnaan tersebut yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena kucuran rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki apa-apa dan daya apalagi bisa membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam kemungkaran dan kekejian yang tidak bisa dia ya melawan dengan sendirinya. Ya.
semuanya karena hanya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini bisa terselamatkan ya, dan bisa suci ya dari berbagai macam bentuk kotoran dan ya, keburukan dan kemungkaran. Sebagaimana juga Al-Qur'an ya sering menyebutkan ya, biyadikal khair, hanya di tanganmu ya Allah ya seluruh kebajikan. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Apapun ya kebaikan yang menimpa kamu pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu dari kata tadi, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak suci ya, zaka ya. Kemudian di ayat berikutnya walakinnallah yuzakki ya, tazkiyah. Nah, jadi zaka apa masdarnya atau kata jadiannya adalah zakatun ya. Kemudian yuzaki ya tazkiyatun ya, yaitu yang kita taunya adalah ya kesucian ya, kesucian ya. Tetapi kalau kita melihat ya ke akar kata dari zakatun dengan tazkiyah, itu artinya tumbuh ya dan berkembang. Itu ya akar kata ya arti dari ya az-zakah atau at-tazkiyah ya, tumbuh dan berkembang ya. Tapi ya digunakan di dalam bahasa Al-Qur'an ya, begitu pula juga di dalam bahasa syariat ya, az-zakah dengan tazkiyah itu adalah ya suci atau mensucikan, at-tathhir atau at-tatahhur ya. Nah, tetapi kalau kita hubungkan dengan makna aslinya tetap ada hubungannya, yaitu tumbuh dan berkembang. Ya, apa hubungannya? Yaitu tidak mungkin ya sesuatu itu tumbuh dan berkembang ya sebelum ya, bersih dan suci dari berbagai macam hijab, dari berbagai macam penghalang, dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam noda, dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kesalahan dan seterusnya. Ya, sehingga di sini diibaratkan dengan zakat ya, karena kesucian itu ya melahirkan kesempurnaan. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini ya, bahwasanya ya, dalam kehidupan manusia itu dipenuhi dengan mungkar dan fahsya, dimenuhi dengan berbagai macam bentuk perbuatan fahsya dan mungkar, berbentuk kekejian dan keburukan dan kesalahan dan seterusnya. Tidak bisa manusia menghindar dari itu. Kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan ganggu ya, kita berada di dunia yaitu dunia ganggu, sehingga tidak sedikit ya dari gesekan-gesekan yang ada ya melahirkan berbagai macam bentuk fahsya wal mungkar, sehingga kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita dari ya, fahsya wal mungkar ini. Walaupun bagaimana upaya kita, tidak bisa kita selamatkan diri kita secara mandiri ya dari fahsya dan mungkar ini. Tetapi di ayat ini menunjukkan walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallah yuzakki may yasha. Di situ memberikan rasa bahwasanya pintu taubat, pintu keselamatan ya, dari berbagai macam bentuk fahsya wal munkar itu terbuka lebar, yaitu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, walakinnallah yuzakki may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang dikehendakinya. Ya, dan kita pasti ya, sudah tahu bersama bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bukan pilih kasih. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ya, bukan
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan ya hasil undian dan seterusnya, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hikmahnya. Ya, pasti dengan alasan yang berlandaskan keadilan, yang berlandaskan hikmah, yang berlandaskan cinta, yang berdasarkan rahmat. Ya, yaitu ya, diberikan kepada hambanya yang memang selalu berusaha untuk meraihnya. Ya, dan kepada hambanya yang senantiasa mempersiapkan dirinya, ya, dan melayakkan dirinya, berupaya untuk memiliki kelayakan untuk menerima anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan berusaha untuk ya, menjalankan ya, tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan di dalam ajaran suci Islam, yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran, dan tuntunan akal sehat, yang merupakan akal ini juga merupakan anugerah teragung yang Allah anugerahkan kepada manusia. Sehingga dengan itulah ya, dia memiliki kelayakan untuk mendapatkan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kesucian, yang berupa penyelamatan dari berbagai macam bentuk fahsya wal munkar, dan penyelamatan dari berbagai macam bentuk khutuwatis syaitan yang senantiasa berupaya memperdaya manusia. Ya, bagi manusia memang yang layak untuk bisa mendapatkannya itu karena usahanya dan ikhtiarnya berdasarkan tuntunan agama yang suci dan akal sehat yang merupakan juga salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, dan senantiasa disertai ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa pelajari di ayat ini, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar ya, siapa yang bermohon kesucian darinya. Allah Maha mendengar siapa yang senantiasa bermohon anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimun, dan Allah Maha mengetahui siapa yang sudah memiliki kelayakan berdasarkan ikhtiarnya untuk dianugerahi dan dirahmati kesucian dan keselamatan dari berbagai macam ya, tipu daya dan langkah-langkah dan rayuan syaitan. Dan dua sifat ini, wallahu sami'un alim, orang yang meyakini dua sifat ya, mulia ini, asmaul husna ini, juga merupakan salah satu faktor utama juga untuk mencegah diri kita dari berbagai macam bentuk fahsya wal munkar. Masih banyak lagi pelajaran yang indah kita bisa petik dari ayat yang suci ini, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah kita lanjutkan di tadabbur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.